Kali ini kita akan membahas dengan topik Fast Negotiation Theory. Sejarah dari teori ini dikembangkan oleh Stella Tinctomi dan koleganya. Teori ini menjadi basis dalam prediksi bagaimana manusia akan menerima fast work dalam budaya yang berbeda. Fast dalam hal ini merujuk pada citra diri atau self-image seseorang dalam kehadirannya dengan orang lain. Ini meliputi perasaan atas penghormatan, penghargaan, status, koneksi, dan lain sebagainya. Hal yang mendukung terbentuknya Fast Negotiation Theory. Latar belakang teori ini terbentuk dari berbagai komentar mengenai pemikiran bahwa setiap orang dari budaya yang berbeda memiliki berbagai pemikiran mengenai muka orang lain. Pemikiran ini menyebabkan mereka menghadapi konflik dengan cara yang berbeda tergantung budaya masing-masing. Asumsi dari Fast Negotiation Theory mencakup komponen-komponen. Dengan demikian, poin-poin berikut menuntun teori dari Tinctomi. 1. Identitas diri penting di dalam interaksi interpersonal, dan individu-individu menegosiasikan identitas mereka secara berbeda dalam budaya yang berbeda. 2. Manajemen konflik dimediasi oleh muka dan budaya. 3. Tindakan-tindakan tertentu mengancam citra diri seseorang yang ditampilkan atau muka. Fast work adalah perilaku komunikasi yang dilakukan oleh orang untuk membangun dan melindungi wajah mereka, serta melindungi, membentuk, dan memperkuat wajah orang lain. Ada dua variabel budaya yang berkaitan dengan fast work. Budaya individualisme. Yang pertama, nilai budaya yang menekankan individu dibanding dengan kelompok. Yang kedua, individualisme adalah identitas aku. Yang ketiga, individualisme menekankan inisiatif individual, kemandirian, ekspresi individual, dan privacy. Yang keempat, orang-orang di negara yang menganut individualisme biasanya bersifat low context culture, atau bisa diartikan, dalam berinteraksi mereka secara langsung mengutarakan pokok persoalan tanpa berbelit-belit. Contoh negara yang dipandang individualisme yaitu Amerika, Australia, Inggris, Kanada, Belanda, dan Selandia Baru. Budaya kolektivistik. Yang pertama, nilai budaya yang menekankan pada kelompok individu. Yang kedua, kolektivisme adalah identitas kita. Yang ketiga, budaya kolektivisme menganggap penting bekerja sama dan memandang diri mereka bagian dari kelompok. Yang keempat, orang-orang di negara yang menganut budaya kolektivisme biasanya bersifat high context culture, atau bisa diartikan dalam berinteraksi lebih mengutamakan untuk membangun suasana harmonis dengan lawan bicara, tetapi tidak langsung kepada inti pembicaraan. Contoh negara yang dipandang kolektivistik yaitu Indonesia, Kolombia, Venezuela, Panama, Meksiko, Ekuador, dan Guatemala. Contoh yang diberikan dalam teori ini menggambarkan budaya kolektivisme orang Jepang dan budaya individualisme orang Amerika Serikat. Namun, sangat berbahaya menciptakan stereotip yang general bagi masyarakat Jepang atau Amerika Serikat. Kenyataannya, ketika digambarkan dalam satu garis lurus, ada area yang overlapping atau tumpang tindih antara perilaku kolektivisme atau individualisme masyarakat Jepang maupun masyarakat Amerika Serikat. Berikut 5 respon pada situasi di mana ketidaksesuaian dengan kebutuhan, kepentingan, dan tujuan kita. Yang pertama, avoiding atau menghindar. Yang kedua, obliging, menurut atau membantu. Yang ketiga, compromising atau kompromi. Yang keempat, dominating atau dominasi. Yang kelima, integrating atau integrasi. Dalam teori ini menyangkut dan menghasilkan 3 konsep, yaitu tipe kebudayaan, tipe manajemen muka, tipe manajemen konflik. Kesimpulan penerapan teori. Teori ini menjelaskan tentang perbedaan budaya dalam mengatasi konflik antar budaya dalam konteks komunikasi. Teori ini bisa diterapkan dalam keadaan seorang individu di kalangan masyarakat yang berbudaya berbeda dalam komunikasi interpersonal. Artinya, individu dapat menerapkan dirinya dalam suatu komunitas dengan perbedaan kelompok sehingga terjadilah negosiasi antar individu dalam komunikasi interpersonal. Kelompok biasanya mengalami konflik dikarenakan perbedaan kebudayaan. Konflik dalam teori ini bisa dikatakan sebagai miscommunication, di mana adanya pesan yang tidak tersampaikan yang merupakan akibat dari perbedaan konsep setiap individu. Tiara adalah seorang penyanyi dari panggung. Dia sudah terbiasa menyanyi dari panggung ke panggung. Saat itu, Marni, teman Tiara, mengetahui adanya audisi di daerahnya. Lalu, Marni memberitahu Tiara akan hal tersebut. Marni meminta Tiara untuk mengikuti audisi Indonesian Idol.
Tiara merasa dirinya sendiri belum mempunyai pengalaman musik dan dirasa masih dini untuk mengikuti ajang sebesar Indonesian Idol. Tiara juga merasa suaranya tidak sebagus peserta lain, dan Tiara malu karena berasal dari desa. Tetapi, Marni tetap memberikan dukungan dan motivasi untuk Tiara. Pada akhirnya Tiara mengikuti audisi Indonesian Idol dan berhasil lolos. Terima kasih telah menonton.